Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Kami mempunyai putri yang berusia 25 tahun. Saat ini ia sudah bekerja di Jakarta dan insya Allah akan menikah di tahun depan. Masalah yang kami hadapi yaitu Ananda sudah setahun ini melepas hijabnya. Ananda sudah mulai memakai hijab dari SMP padahal, Buya. Sampai pada tahun kemarin saat kerja di Bali, Ananda meminta untuk lepas hijab karena alasan belum siap. Kami sebagai orang tua merasa sedih dengan keputusannya. Mengingat ini akan menjadi dosa bagi kami sebagai orang tuanya. Untuk sementara kami berusaha sabar atas ujian dari Ananda ini, sambil tetap kami suka ingatkan juga untuk kelak memakai hijab kembali. Pertanyaannya, apa sebaiknya yang harus kami sikapi pada Ananda ini, Buya? Saat ini kami berusaha sabar dan sementara menerima keputusannya, walau sangat berat tentunya. Semoga dengan bertanya kepada Buya kami dapat pencerahan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi kejadian yang ditanyakan itu adalah termasuk problem daripada yang kita bahas hari ini. Mungkin Anda introspeksi, koreksi ke dalam keluarga Anda. Mungkin keluarga Anda belum tergolong keluarga yang nyaman dalam rumah, sehingga sang anak itu lebih senang ngobrol diskusi dengan orang di luar sana, sehingga anak pun berbeda, sudah tidak merasa malu lagi. Sebelum kita bicara malu kepada Allah, paling tidak rambu-rambu keluarga itu penting. Sopan santun, tata krama di dalam rumah tangga itu penting. Biarpun hakikat takut hanya kepada Allah. Baik, pertama Anda ngoreksi di dalam rumah Anda sebelum Anda ingin menarik anak Anda. Kalaupun kita tarik Anda sampai pulang di rumah, keadaan di rumah tidak menjadikan dia nyaman dan senang, dia pun akan kembali lagi kepada langkah yang diambil saat ini. Oke. Setelah itu, baik, Anda benahi di rumah Anda. Kalau memang rumah Anda sudah baik dan seterusnya, tetap untuk mengembalikan anak seperti itu ke jalan yang benar tentu tidak dengan sebuah kekerasan. Anda mencari-cari perlu sebabnya apa, pergaulannya dan seterusnya. Kemudian setelah itu, tetap langkah pertama dan utama adalah membuat pendekatan. Anda harus lebih dekat kepada dia di saat ini. Apalagi saat-saat menjelang pernikahan. Dan pernikahannya disegerakan saja. Kemudian setelah itu barangkali Anda bisa komunikasi dengan calon suaminya, bisa tahu keadaan calon suaminya biarpun tidak harus bertanya. Kalau calon suaminya adalah orang beragama dan sebagainya, nanti akan terbentuk sendiri. Bisa jadi orang anak itu protes kepada orang tuanya, urusan kerudung, urusan ini protes karena tidak senang dengan gaya orang tuanya di saat memerintahkannya. Bisa jadi begitu. Atau tidak senang dengan gaya orang tuanya di saat menyuruh sesuatu. Anda menyuruh pakai kerudung tapi tidak bahasa santun, dia akan membuang kerudung. Pakai kerudung, ngerti enggak? Nah, perempuan itu tidak boleh itu. Tentu dengan kelembutan, dengan keindahan mengajak mereka di dalam kebaikan. Nah, tetap Anda wajib mengajak, mengingatkan dia sampai kapanpun dan tidak ada batasnya. Tapi sebelum Anda mengajak, tentunya tadi dipersiapkan rumah Anda yang baik, komunikasi Anda yang baik, kelembutan tampak dibaca oleh dia. Baru setelah itu Anda ngomong, sayang, kalaupun tidak didengar omongan Anda, nggak akan terjadi perselisihan. Kenapa? Anda sudah memulai dengan kebaikan hati, kebaikan keluarga Anda. Kemudian di saat Anda sudah mengingatkan anak, tidak ada batasnya. Biarpun sudah menikah, tetap tidak ada batasnya. Anda tetap mengingatkan, akan tapi caranya saja. Bermacam-macam cara, tentunya utamakan keindahan. Jangan sampai kita memaksakan, sebab beragama tidak bisa dipaksakan. Apalagi di negeri bebas ini. Kita paksa, harus pakai kerudung. Kita hanya waktu hari raya aja pulang ke rumah orang tuanya. Setelah itu dilepas lagi. Kan ada sebagian anak hari ini pakai kerudung kalau di rumahnya, dilihat oleh ayahnya. Sampai bermain di luar sudah nggak ada. Dia sudah punya tas untuk nyimpan kerudungnya. Berarti berjilbabnya bukan karena Allah. Kan repot. Karena orang tuanya tidak menanamkan kejujuran, ketulusan di dalam hatinya. Hanya rambu-rambu tok tadi. Ketat. Kerudungan, nggak boleh, nggak pakai kerudung. Astagfirullah. Anaknya. Tapi ternyata anak tidak mengenakan penutup aurat dengan penuh kesadaran hanya karena takut kepada orang tua. Ini salah. Baik, jadi tetap mengingatkan tidak ada batasnya. Kalau Anda mengatakan ujian, iya, ujian Anda untuk Anda terus membenahi diri. Kemudian setelah itu Anda insya Allah dengan serius berbenah diri, harus koreksi diri, harus mencari-cari jangan-jangan sebabnya anak semacam itu adalah kita. Baru setelah itu Anda juga tidak boleh bosan-bosan mengingatkan. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati. Nggak ada istilahnya mengingatkan kebaikan, apalagi anak kesayangan kita,
tidak boleh berbatas, tidak ada batasnya sampai kapanpun, sampai aku mati atau dia mati. Cuman ingat, cara harus tetap dengan keindahan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.